Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan informasi pas lagi riset? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah tool dari Google yang bisa jadi pelampung buat Anda. Namanya Notebook LM. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Tumpukan informasi digital yang rasanya tuh nggak ada habis-habisnya. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Aplikasi catatan Anda itu isinya apa? Penuh sama link, ide-ide brilian, screenshot resep yang ujung-ujungnya nggak pernah dibuka lagi kan? Nah, ini udah kayak kuburan buat niat-niat baik kita. Fenomena ini tuh sering banget disebut laci sampah digital. Kita semua pasti pernah ngelakuin, ngumpulin artikel, catatan, file, sambil mikir, wah ini pasti berguna nanti. Tapi nantinya tuh jarang banget datang, dan semuanya cuma numpuk aja, nggak pernah diolah. Kutipan dari Beatrice Manuel ini, jujur, kena banget. Ini nunjukin masalah utamanya. Kita tuh jago banget ngumpulin informasi, tapi seringkali gagal buat benar-benar memahaminya. Kita butuh jembatan nih di antara keduanya. Nah, dari masalah inilah muncul sebuah solusi yang menarik banget. Yuk kita kenalan sama asisten riset yang mungkin selama ini Anda cari-cari. Jadi, apa sih Notebook LM itu? Gini deh, bayangin Anda punya asisten riset pribadi yang cuma mau baca buku-buku yang ada di perpustakaan Anda. Itulah Notebook LM. Dia jadi ahli buat materi Anda, bukan seluruh internet. Jadinya, dia bisa nemuin wawasan-wawasan tersembunyi dari info yang paling penting buat Anda. Nah, ini dia beda utamanya sama chatbot biasa. Notebook LM itu kerjanya di dalam ruang pribadi Anda, cuma pakai sumber yang Anda kasih. Sementara chatbot lain kan menjelajah seisi internet. Dan yang paling penting, data Anda tuh nggak akan dipakai buat melatih model AI Google. Privasi Anda aman. Terus, apa aja sih yang bisa kita kasih makan ke asisten pribadi ini? Wah, daftarnya panjang banget. Berkat otak canggihnya, game ini 1.5 Pro. Anda bisa masukin PDF, Google Docs, link web, bahkan video YouTube. Semuanya ini bakal jadi perpustakaan pribadi AI Anda. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke fitur yang menurut saya, jujur aja, paling game changing. Gimana kalau semua catatan dan riset Anda itu bisa diubah jadi format audio, kayak sebuah podcast pribadi? Fitur ini namanya Audio Overviews dan ini beneran kekuatan supernya Notebook LM. Ini bukan cuma ngebacain teks Anda loh ya. Beda. Ini tuh menciptakan diskusi tentang teks Anda, persis kayak podcast. Jauh lebih pinter. Prosesnya gampang banget. Anda tinggal unggah sumber-sumbernya, terus atur audio yang Anda mau kayak gimana, dan dalam hitungan menit, Notebook LM bakal bikinin percakapan antara dua host AI yang ngebahas materi Anda secara mendalam. Dan ini bagian paling serunya. Anda bisa jadi sutradara buat podcast ini. Mau format debat tentang pro dan kontra? Bisa. Atau mau ringkasan singkat biar tepat paham? Tentu aja. Anda bahkan bisa atur gaya bahasanya, mau formal atau santai, dan mentuin fokus diskusinya. Dan ini nih yang luar biasa. Fitur ini mendukung lebih dari 50 bahasa. Termasuk loh bahasa Indonesia dan bahkan bahasa Jawa. Coba bayangin, riset Anda bisa berdiskusi dalam berbagai bahasa. Ini benar-benar ngebuka akses ke informasi dengan cara yang baru. Jadi, siapa aja sih yang pakai alat sekeren ini di dunia nyata? Yuk kita intip beberapa contohnya. Penggunanya tuh macam-macam banget. Bayangin, mahasiswa UGM bisa dapat ringkasan jurnal dalam hitungan menit. Atau penulis sekelas Walter Isaacson bisa dengan gampangnya menavigasi ribuan halaman jurnal Marie Curie. Bahkan konsultan bisnis juga pakai ini buat nemuin pola dari transkrip penjualan. Ini nunjukin betapa fleksibelnya Notebook LM. Kutipan dari Thomas Gaume ini ngena banget. Dia bilang, rasanya kayak punya ruang redaksi dan penerbit sendiri. Ini benar-benar ngegambarin gimana Notebook LM bisa melipat gandakan produktivitas satu orang. Jadi apa inti dari semua ini? Notebook LM itu bukan sekedar alat, tapi bisa dibilang ini cara baru untuk berpikir dan bekerja dengan informasi. Nah, penting banget buat dicatat ya. Ini bukan buat ngegantiin aplikasi pencatat cepat kayak Google Keep. Notebook LM itu hadir buat melengkapi alur kerja kita. Ini adalah langkah berikutnya setelah kita mengumpulkan informasi. Analoginya gini deh biar gampang. Anggap aja Google Keep itu kotak masuk, tempat Anda nangkep semua ide mentah. Nah, Notebook LM itu bengkelnya, tempat Anda bawa ide-ide tadi buat diolah, dianalisis, dan dipahami lebih dalam lagi. Jadi dari sekedar menangkap, jadi memahami. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba bayangin sejenak, kira-kira apa yang bisa Anda ciptakan, temukan, atau pahami jika semua tumpukan riset dan catatan Anda itu bisa ngobrol dan berdiskusi balik sama Anda? Terima kasih sudah menyimak.